Di manakah kedudukan kita kaum muslimin muslimin Allah Subhanahu wa taala, para pendengar sekalian? Di manakah kedudukan kita saat ini? Dari apa yang kita usahakan, kemudian kita menuntut untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita menuntut untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala, dari usaha yang sedikit yang kita miliki, dari kemalasan ibadah yang kita lakukan. Di manakah sifat malu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Begitu amat sangat baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kemudian kita melupakan semuanya itu. Oleh karena sebab dunia yang kita selalu termotivasi untuk mendapatkannya. Maka akhlak ini sangatlah penting untuk kita pelajari dan kita amalkan. Yang membedakan orang yang baik dan buruk adalah sifat yang seperti ini. Maka kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kedermawanan, kemurahan hati seorang muslim dan muslimah, ataupun sebaliknya akhlak yang buruk dari sifat pelit ataupun kekikiran, itu memiliki dua tinjauan yang sudah kita jelaskan tadi. Memiliki dua alasan, dua penyebab. Yaitu tadi yang pertama, itu kaitannya dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dipertanyakan apakah kita betul-betul yakin, percaya akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena sebab itulah pengarang ini menjelaskan kepada kita semua di paragraf yang ketiga, membuat suatu kalimat ataupun kata makna yang mengandung keumuman dari semua akhlak yang mulia. Akan tetapi beliau tempatkan di sini kepada pasal yang ke-10, yaitu tentang kedermawanan. Ini menunjukkan kepada kita semua bahwasanya akhlak yang satu ini tidak kalah pentingnya dengan akhlak-akhlak yang lain. Justru yang ini yang terpenting. Justru ini yang terpenting. Kemudian kata beliau, fa'inal muslimah, kemudian kata beliau, fa'inal muslimah ya'malu ala tanmiyatil khuluqil fadil. Yaitu seorang muslim itu, sesungguhnya seorang muslim itu beramal soleh dengan cara atau itu melakukan suatu cara amalan yang amalan tersebut menyebabkan akhlak mulia tersebut betul-betul menjadi kepribadian dia. Maksudnya dia berusaha untuk selalu mencoba dan mencoba. Jangan satu kali coba kemudian gagal, aku masih belum bisa bersabar kayak ini. Baru satu kali coba. Baru satu kali dia mencobanya. Kemudian dia gagal dan setelah itu dia pesimis. Nggak mungkin lagi aku bisa menjadi seorang yang sabar. Kemudian dia tidak latih lagi. Maka seorang muslim harus tanmiyatil khuluq, maksudnya terus mengembangkan potensi diri dia untuk meraih sesuatu tadi, untuk meraih kebaikan tadi. Dibiasakan dan terus biasakan. Wa tarhibin min diddihi, dan berusaha untuk menjauhi kebalikan dari akhlak mulia tadi, untuk menjauhi kebalikan dari akhlak yang mulia tadi. Jadi di sisi lain kita beramal soleh, di sisi lain kita melakukan suatu kebaikan, di sisi lain juga kita di dalam hati kita berusaha untuk menjauhi kebalikan, lawan kata, lawan makna dari akhlak mulia tadi. Harus kita jauhi. Jadi sempurna agama kita. Sempurna ajaran agama Islam. Yang mana Islam menjelaskan ataupun mengajarkan, memerintahkan kepada sesuatu yang baik dalam satu keadaan atau dalam satu kebaikan tersebut. Islam juga menjelaskan larangannya yang menafikan makna-makna kebaikan tersebut, yang menghilangkan makna-makna kebaikan tersebut. Dan dia harus tahu lawan katanya apa.
larangan dari kebalikan akhlak mulia ini apa? Harus diketahui dan harus dibiasakan. Contoh misalkan Anda berusaha untuk menjadi orang yang penyabar, tapi susah. Masih selalu berusaha, emosional, marah-marah terus. Anda berusaha untuk bersabar, kemudian Anda melihat suatu keadaan yang membuat dan memicu kemarahan Anda, maka berusaha untuk lari dari kemarahan dan berusaha untuk menekan diri Anda untuk melakukan suatu kebaikan. Yaitu bisa jadi Anda, sebagaimana diajarkan oleh Nabi SAW, ketika Anda sedang marah, dalam kondisi berdiri, duduk. Mencari sebab untuk lari dari kemarahan tadi. Duduk. Masih marah, berbaring. Masih marah lagi, wudhu. Jadi ada usaha untuk lari dari marah tadi, sifat buruk tadi, kebalikan dari akhlak mulia tadi. Falitanmiyati khuluqis sakha'i fi nafsihi ya'kufu qalbuhu muta'ammilan mutadabbirun ala misli qawlihi ta'ala. Nah, baru beliau menjelaskan akhlak yang ini, yaitu akhlak kedermawanan, kemurahan hati seseorang untuk melakukan kebaikan kepada orang lain, harusnya jiwanya itu dipaksa untuk sejenak memperhatikan, menghayati, mentadaburi firman Allah Subhanahu wa taala. Tadi kan salah satu caranya apa tadi? Kita pengen menjadi orang yang penyabar. Tapi masih susah kan? Nah, berusaha untuk mencari-cari cara menjauhi kebalikan dari akhlak yang baik tadi. Kebalikannya apa? Jauhi. Biasanya kalau marah mukul di seseorang tersebut yang memancing emosionalnya. Ketika mau mencoba untuk bersabar dari perkara tersebut, jangan sampai tangan saya ini mukul, maka jauhi orang tersebut. Gitu. Anda pada saat itu memang susah untuk bersabar, memiliki sabar, penyabar atau sifat sabar pada saat itu. Karena di hadapan orang tadi, misalkan. Maka carilah cara-cara bagaimana Anda tidak melakukan kebalikan dari sifat yang mulia tadi atau sifat yang baik tadi, dari sifat sabar. Maka jauhi orang tersebut. Jangan sampai tangan saya ini melayang. Atau ada sebagian daerah kalau kemana-mana bawa senjata. Kalau ada masalah di jalan langsung ditunjukkan senjatanya. Kemudian ingin dia bertobat misalkan. Dia ingin bertobat. Ingin menjadi orang yang penyabar, memiliki sifat mulia ini, itu sabar misalkan contohnya. Maka dia berusaha untuk mencari langkah-langkah bagaimana dia menjauhi sifat kebalikan dari sifat penyabar tadi, yaitu marah tadi. Temperamental. Maka kebiasaan dia membawa senjata tiap dia keluar rumah, maka senjatanya ditinggal. Jangan dibawa, taruh di rumah. Seperti itu, harus ada step-stepnya, cara-caranya. Itu satu. Kedua, kata beliau, juga jiwa kita ini butuh yang namanya nasihat ataupun makanan jiwa, makanan ruh. Yaitu apa? Ilmu agama. Yaitu apa? Yang datang, makanan tersebut datang dari langit. Datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita berusaha maksimal mungkin untuk memberikan makanan badan kita, yaitu dengan mencari makanan badan kita dari bumi, karena kita dari bumi. Adapun ruh berasal dari langit, maka makanannya juga dari langit, yaitu mentadaburi firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini, yaitu di dalam surat Al-Munafiqun ayat 10. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut." Dan berinfaklah kalian itu. Jelas ya? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang yang dermawan, ya. Kalau orang yang sudah menginfakkan hartanya sudah dikatakan dermawan. Maka menginfakkanlah harta kalian, sebagian harta kalian
dari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian.